Gajah. Gorila. Kalah. Ayo anak-anak. Udah Sudah memulai ibadah nih. Iya dong, ibadah. Ibadah. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Kita sekarang mau ibadah online nih. Sudah pada siap kan? Siap dong, Pada Kak. siap kan? Tadi udah dipanggilin sama Kak Desi. Harus ibadah online. Sudah siap? Yang sudah siap, kita mau joget bareng. Kita mau gerak. Siap bergerak buat Tuhan? Siap. Siap, gerakin dulu dong. Cik, asik. Yuk, kita mau katakan Allahku besar, kuat dan perkasa. Tepuk tangan kanan kiri dulu dong. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Haha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Haha, tunggu bentar nih, ikutin aku ya, bisa gak? Begini. Bisa ya, oke? Bisa ya, kita lebih cepet ya, oke adik-adik? Nanti ikutin kita semua, oke? Siap, yuk. Tepuk tangan dulu. Ikutin kakaknya ya. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Haha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Haha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Haha, tiada yang mustahil baginya. Haha, tiada yang mustahil baginya. Haha. Beri tepuk tangan bagi dia buat Tuhan kita dulu dong. Kita mau jalan bersama Tuhan. Gerakin badannya ya, sama-sama katakan sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih cepat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih cepat lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah
Mami, Papi, shalom semuanya. Apa kabarnya? Kakak harap semuanya baik-baik saja, semuanya sehat-sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu atas kehidupan setiap kami. Tuhan, saat ini setiap kami mau diberkati dengan firman-Mu. Tuhan, ajari kami, buat kami mengerti firman-Mu hari ini. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kakak mau cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Yang siap katakan yes. Yes. Oke. Hari ini kakak mau ceritakan seorang yang berubah dari yang dulu melakukan yang tidak baik, sekarang melakukan hal yang benar, melakukan hal yang memuliakan nama Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik mau tahu siapa dia? Kakak mau adik-adik tebak. Dia itu huruf S namanya pertama, diubah Tuhan menjadi awalnya P. Ayo, siapa yang sudah tahu? Yup, benar. Namanya dulu Saulus, yang belum mengenal Tuhan, belum mengalami Tuhan, belum berjumpa dengan Tuhan. Tetapi setelah mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, namanya diubah jadi Paulus. Iya, hari ini kakak mau cerita tentang Paulus. Paulus yang dulunya jahat, sekarang dia menjadi pemberita Injil. Tuhan pilih dia untuk jadi pemberita Injil. Adik-adik harus tahu kenapa dia berubah dari yang jahat menjadi pemberita Injil. Ceritanya begini. Suatu ketika dia punya kuasa, dia pegang surat kuasa untuk membunuh, membinasakan, menangkap, mempenjarakan, memukul setiap anak-anak Tuhan. Setiap orang yang ikut Tuhan, dia hukum karena dia belum mengenal Tuhan. Waktu dia ke Damsyik, dia bawa surat itu, dia mau hancurkan semuanya umat Tuhan. Tetapi di tengah jalan dia melihat sinar dari langit memancar dan membuat dia jatuh rebah, dan dia tidak bisa melihat, saking sinarnya itu cerah banget sehingga matanya jadi silau. Akhirnya adik-adik, Tuhan berkata sama dia, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saulusnya dengar suara itu. Tapi mereka tidak bisa melihat Tuhan. Hanya Paulus yang bisa dengar. Dan Paulus yang bisa lihat. Cahaya itu yang Tuhan berbicara kepada dia. Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saulus menjawab, siapa engkau Tuhan? Begitu dia jawab, aku Yesus yang kamu aniaya. Adik, dia baru tahu bahwa selama ini kalau dia mukul anak Tuhan, mukul pengikut Yesus, itu berarti dia memukul Tuhan. Kalau dia memenjarakan anak Tuhan, dia berarti mempenjarakan Yesus. Ya, akhirnya adik-adik mengalami pertobatan. Tuhan bilang, pergilah ke kota. Di sana aku akan memberitahukan apa yang akan kamu perbuat selanjutnya. Dia pun bangun. Waktu dia bangun dan mau jalan, adik, ternyata gara-gara dia melihat kemuliaan Tuhan, dia lihat Tuhan lewat cahaya itu, dia nggak bisa lihat. Dia mengalami kebutaan. Dia buta 3 hari 3 malam. Dan selama dia buta 3 hari 3 malam, dia juga tidak makan dan minum. Akhirnya dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan memberi dia pengertian, untuk Tuhan memberi dia hikmat apa yang dia harus lakukan. Tahu adik-adik, waktu dia berdoa, dia nampak bahwa ada seseorang hamba Tuhan yang akan menumpang
tangan atas dia dan dia akan sembuh. Matanya yang buta tadi menjadi melihat. Adik, ternyata benar. Tuhan suruh seorang murid Tuhan, hamba Tuhan yang bernama Ananias. Dia harus pergi ke kota untuk apa? Datang kepada Paulus yang tadi datang ke Damsyik. Dia disuruh ke sana untuk berdoa. Ananias bilang gini, Tuhan, dari semua orang aku dengar, dia itu orang jahat Tuhan. Jadi gimana nanti aku dibunuhnya? Aku nanti dipukulnya. Kenapa aku yang kau suruh Tuhan? Ananias, Tuhan bilang, pergilah doakan dia. Karena aku memakai dia menjadi alat pilihanku untuk menyatakan kemuliaanku. Ananias, anak Tuhan ini, hamba Tuhan, dia taat. Dia pun pergi ketemu dengan Saulus. Dia berdoa dan dia tumpang tangan atas apa? Atas Paulus. Akhirnya mata Saulus tadi yang buta menjadi melihat. Hebat Tuhan ya, hebat. Setelah itu Paulus bertobat dan menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Sejak dia melihat Tuhan lewat cahaya itu dan mendengar suaranya, Paulus berubah jadi orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi orang yang menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik tahu firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 16, Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik kakak maupun adik-adik maupun mami-mami yang percaya akan firman Tuhan, akan Injil itu, maka itu kekuatan untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi dia kabarkan firman Tuhan, dia ceritakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu juru selamat. Dia telah tebus aku dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Dari yang tidak tahu bahwa Yesus itu juru selamat, dia ceritakan bahwa Tuhan menyelamatkan dia waktu dia pergi ke Damsyik. Tuhan pilih dia waktu Tuhan ketemu dia di Damsyik. Dia ceritakan kebesaran Tuhan. Dia ceritakan dia disembuhkan lewat doa anak Tuhan, lewat doa Ananias. Dia ceritakan kehebatan Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita ini Tuhan juga mau panggil setiap kita. Tuhan juga mau panggil setiap kita. Mau panggil kakak, mau panggil adik-adik, mau panggil mami papi, mau panggil semuanya untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan yang baik, perbuatan Tuhan yang dahsyat, perbuatan Tuhan yang hebat. Atas apa? Atas hidup kita. Waktu kita sakit, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan. Adik-adik ceritakan. Kepada siapa? Kepada teman-teman, kepada tetangga, kepada siapa? Kepada setiap orang yang adik-adik Tuhan utus untuk ceritakan perbuatan Tuhan. Ceritakan Tuhan Yesus itu yang tebus. Dia juru selamat. Tuhan Yesus itu hebat, dahsyat. Seperti tadi siapa? Bapak Paulus. Adik-adik, hari-hari ini Tuhan mau pakai. Kita harus menceritakan. Seperti lagu adik-adik. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Jadi setiap kita adalah umat Tuhan yang Tuhan mau pakai untuk apa? Menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Adik-adik mau? Yang mau? Ayo kita baca firman Tuhan. Ayat hafalannya 1 Petrus 2 ayat 9.
1 Petrus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar setiap kami. Setiap kami harus menjadi berkat. Kami harus memberitakan firman-Mu. Seperti Paulus, Tuhan yang Kau pakai untuk mengabarkan Injil keselamatan bagi setiap orang. Pakai setiap kami untuk memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan yang memanggil setiap kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Berkati setiap anak-anak-Mu yang di rumah. Berkati papi mami, berkati setiap kami. Biar setiap kami penuh Roh Kudus-Mu. Pakai setiap kami dengan cara-Mu yang ajaib untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik, pemberita Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, saatnya kita mau memberikan yang terbaik. Untuk adik-adik yang mau memberi, silakan transfer ke nomor di bawah ini atau bisa scan barcode. Berikan yang terbaik ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, kakak punya pengumuman. Ada yang mau denger nggak pengumumannya? Pengumuman hari ini, sekolah minggu anak abang setiap hari Sabtu mengadakan fellowship Kids for Jesus. Adik-adik yang di rumah nih yang punya gadget, download Zoom. Kita sama-sama mau ibadah bersama, main game sama-sama, praise and worship sama-sama, banyak temennya, sama-sama kakak-kakak semuanya. Dan juga bukan cuma ada permainan, tapi juga ada hadiahnya. Siapa yang mau hadiah? Harus semangat nih, ikut. Harus komitmen sama-sama ikut. Linknya ada di bawah ini. Dan jangan lupa ya. Oke, pengumuman yang kedua. Karena masih masa pandemi, masih ibadah online. Yang suka nonton YouTube, jangan lupa subscribe GBI Tanah Abang nih ya, di bawah ini harus subscribe karena setiap jam 9 pagi akan ada ibadah online. Kita sama-sama walaupun ibadah online harus sama-sama semangat mujinya buat Tuhan. Oke adik-adik, jangan cuma ibadah tapi di subscribe, di like, jangan lupa di share. Oke adik-adik, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Hari ini aku mau kasih pengumuman loh. Lagi dicari pasukan Kristus. Dengan syarat yang pertama, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus, mau melayani dipakai Tuhan Yesus, mau selalu dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, mau berbuat baik dan benar. Dan yang kelima, mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Nah, kalau itu teman-teman, kita sama-sama perkatakan ya. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita generasi Yeremia. Oke, selamat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa dulu. Kita siapkan hati kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu kemarin Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang udah Tuhan kasih buat setiap kami Tuhan. Untuk keluarga kami Tuhan. Tuhan juga berkati sekolah kami Tuhan. Papa mama kami, keluarga besar kami Tuhan. Penjagaanmu sempurna untuk keluarga kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk
pemimpin rohani kami Tuhan, untuk Pak Niko dan keempat wakilnya, untuk Pak Welder dan wakilnya, dan untuk gembala kita di Tanah Abang Tuhan, Pak Mintajo dan Om Freddy Tuhan Yesus, Kau yang memberkati Tuhan, Bapak-Bapak rohani ini Tuhan, Kau jagai kesehatannya Tuhan, pelayanannya Tuhan, Kau semakin mengembangkan mereka Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, untuk Jakarta Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan negara kami Tuhan, Kau berkati kota kami Tuhan, agar kami kota kami Tuhan Yesus, negara kami Tuhan Yesus boleh sembuh Tuhan dari COVID-19 Tuhan. Kau juga berkati Tuhan setiap pasien-pasien yang di rumah sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan untuk mereka juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan adik-adik di rumah Tuhan Yesus dengan berkat yang sukacita, damai, sejahtera Tuhan, perlindungan sempurna dari Bapa, Allah dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin.